Wahyu pasal 16. 7 cawan yang berisi murka Allah. Lalu aku mendengar sebuah suara yang keras dari dalam bait Allah yang berkata kepada ketujuh malaikat, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke bumi." Malaikat pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke bumi. Maka muncullah bisul yang menjijikkan dan menyakitkan pada orang-orang yang memakai tanda binatang itu dan yang menyembah patungnya. Malaikat kedua menumpahkan cawannya ke laut. Maka laut berubah menjadi darah, seperti darah orang mati, dan semua yang hidup di dalamnya pun mati. Malaikat ketiga menumpahkan cawannya ke sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Lalu aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air berkata, "Engkau adil, ya yang suci, yang ada dan sudah ada, karena engkau menghakimi semua ini. Sebab mereka telah menumpahkan darah umatmu yang kudus dan darah nabi-nabimu, tetapi engkau memberi mereka darah untuk diminum. Mereka pantas menerimanya." Dan aku mendengar altar berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adillah penghakimanmu." Malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Maka matahari diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas yang luar biasa, tetapi mereka menghujat nama Allah yang memiliki kuasa atas semua bencana ini. Mereka tidak mau bertobat dan memuliakan Allah. Malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Maka kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan menghujat Allah yang di surga karena rasa sakit dan bisul-bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat keenam menumpahkan cawannya ke sungai besar, yaitu Efrat. Maka airnya menjadi kering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang itu, dan dari mulut nabi palsu, keluar 3 roh najis yang tampak seperti katak. Karena mereka adalah roh-roh jahat yang mengadakan tanda-tanda ajaib, yang pergi kepada raja-raja di bumi untuk mengumpulkan mereka untuk menghadapi peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Diberkatilah orang yang tetap terjaga dan memelihara pakaiannya, sehingga ia tidak akan berjalan dengan telanjang dan orang-orang tidak melihat kemaluannya. Kemudian roh-roh jahat itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Malaikat ketujuh menumpahkan cawannya ke udara. Maka terdengarlah suara yang keras dari dalam bait Allah. Dari takhta itu berkata, "Sudah selesai." Dan tampaklah kilat yang menyambar-nyambar, suara dan gemuruh guntur, dan gempa bumi yang hebat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sangat dahsyat gempa itu. Kota besar itu terbelah menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dan Babel yang besar itu tidak dilupakan Allah untuk diberikan kepadanya cawan anggur murkanya yang meluap-luap. Setiap pulau lenyap dan gunung-gunung tidak ditemukan. Hujan es yang besar, kira-kira seberat 1 talenta, jatuh dari langit menimpa manusia. Tetapi manusia menghujat Allah karena bencana hujan es itu, sebab bencana itu begitu mengerikan.